Halo, selamat datang kembali di channel saya, Mahir Desain bersama Hasto Suprayogo. Ini adalah seri belajar Adobe Photoshop, dan di pertemuan ke-9, di video ke-9 ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal fasilitas layers dan bagaimana memanfaatkan fasilitas tersebut saat Anda bekerja dengan Photoshop. Fasilitas layer ini sangat penting, dan penguasaan layers, penggunaannya akan sangat membantu Anda dalam bekerja dengan Photoshop ke depannya. Oke, mari kita mulai. Perhatikan layar monitor saya. Saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019, namun Anda bisa menggunakan versi-versi yang lain, versi sebelumnya, dan tidak akan ada perbedaan yang terlalu signifikan terkait dengan fasilitas layers ini. Oke, jika Anda perhatikan di layar monitor saya mempunyai sebuah gambar, sebuah foto, suasana pantai, foto pantai, dengan, jika Anda lihat di sisi kanan bawah, di atas pasir putih terdapat sebuah semangka dan setengah potong, sebuah semangka full dan setengah potong semangka di atas piring warna putih. Sekilas, jika Anda tidak terlalu memperhatikan, terlihat ini adalah sebuah foto, tapi sebenarnya jika saya tunjukkan di bagian layer, di fasilitas layer, saya akses dari menu Windows, kemudian Layers yang ada di Photoshop, maka perhatikan. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4 layers, di mana, lihat ini, jika saya nonaktifkan salah satunya, semangkanya hilang. Kemudian, jika saya nonaktifkan bagian ini, maka gantian piringnya yang hilang, dan jika saya nonaktifkan yang layer ini, maka pantainya hilang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saat saya membuat gambar ini, saya membuat masing-masing objeknya, yaitu objek pantai, kemudian objek piring, dan objek semangka di layer yang berbeda, sebagai layer yang berbeda. Sehingga ketika saya mengaktifkan dan menonaktifkan masing-masing objek yang lain tidak akan terpengaruh. Apa manfaatnya mengetahui hal kayak gini? Mengetahui hal ini artinya Anda bisa memahami bahwa Anda saat bekerja dengan sebuah desain di Photoshop, Anda bisa memperlakukan semua objek yang ada di desain itu, baik berupa gambar, background, teks, nanti akan ada objek path, vectors, dan lain sebagainya sebagai elemen objek yang berbeda di layer yang berbeda. Sehingga ketika Anda butuh melakukan pengeditan terhadap satu objek, anggap saya butuh mengedit semangka saja, maka saya bisa memastikan bahwa objek-objek yang lain, di sini ada piring dan pantai, tidak akan terpengaruh. Disitulah fungsi fasilitas layers yang ada di Photoshop. Jadi, kalau Anda masih bingung, bayangkan layer itu sebagai lapisan transparan, semacam kayak lapisan plastik transparan yang saling bertumpuk. Anda bisa menaruh objek apapun di setiap layer, dan Anda bisa mengeditnya dan memastikan bahwa layer yang ada di bawahnya atau layer yang ada di atasnya atau layer lain selain objek tersebut tidak akan terganggu. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan contoh aplikasi fasilitas layer ini. Anggap saya aktifkan layer watermelon atau layer semangka. Ini layer semangka. Kemudian saya lakukan pengeditan sederhana, misalnya saya merubah
warna atau intensitas warna atau apapun dari semangka tadi. Saya bisa memilih menu image, kemudian adjustment, kemudian saya memilih menu desaturate. Anggap saya akan mengubah semangka yang awalnya berwarna hijau ini, hijau dan merah ini menjadi hitam putih. Perhatikan. Begitu saya aplikasikan fasilitas desaturate ini, maka secara otomatis hanya objek yang ada di layer tersebut, di layer semangka yang berubah menjadi hitam putih, sementara objek yang lain yaitu pantai tetap berwarna, plate atau piring tidak berubah juga. Jadi, Anda bisa mengetahui bahwa penggunaan layer ini akan sangat bermanfaat ketika Anda bekerja dengan banyak objek, dan ketika Anda melakukan desain, kemungkinan terbesarnya adalah Anda akan bekerja dengan banyak objek. Oke, tadi secara singkat bagaimana aplikasi layers, penggunaan layers dalam desain. Nah, sekarang yang butuh Anda perhatikan juga, yang butuh Anda kuasai adalah menggunakan fasilitas palette layers. Sebagaimana yang saya tunjukkan tadi, palette layers bisa Anda akses dari menu Windows, atau Anda bisa mengklik langsung icon layers yang ada di sisi kanan dari Photoshop Anda. Di sini. Fasilitas palette layers adalah fasilitas yang memungkinkan Anda untuk membuat, mengedit, melakukan berbagai macam hal yang terkait dengan layer secara praktis. Oke, so hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah apa saja yang ada di fasilitas palette layers ini. Pertama, fasilitas palette layer ini menampilkan layer-layers yang ada di dokumen kerja Anda. Di sini saya punya layers background. Layers background adalah layers yang selalu ada secara otomatis dibuat oleh Photoshop ketika Anda membuat dokumen kerja baru. Saya tunjukkan contohnya. Saya membuat dokumen kerja baru, file new. Langsung, oke. Perhatikan, di palette layers, di dokumen kerja baru tadi, secara otomatis Photoshop membuat sebuah layer bernama background dan ada icon kunci di sini. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita kembali ke dokumen kerja tadi. Tadi saya sudah tunjukkan layers, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, perhatikan di bagian bawah. Bagian bawah terdapat beberapa icon yang bisa Anda gunakan untuk melakukan operasi-operasi sederhana di fasilitas layers ini. Pertama adalah, jika Anda simak di bagian kanan bawah, terdapat icon Create New Layer. Sesuai namanya, fasilitas ini memungkinkan Anda membuat layer baru. Oke, supaya lebih mudah bagi Anda, saya buka di dokumen yang ini saja. Saya klik tombol Create New Layers, maka Photoshop akan secara otomatis membuat layer baru bernama layer 1. Nanti ketika Anda membuat layer lagi, Photoshop akan membuat menamainya menjadi layer 2, 3, dan seterusnya, tergantung seberapa banyak layer yang Anda buat. Oke. Mungkin Anda bertanya, kenapa tidak ada perubahan atau tidak ada hal yang terjadi di layar dokumen? Ya, karena setiap layer baru yang dibuat di Photoshop itu selalu layer kosong. Nah, layer kosong ini artinya adalah tidak ada objek di dalamnya. Tapi di saat bersamaan, layer kosong ini memungkinkan Anda untuk menaruh objek di dalam layer tersebut.
bisa dengan cara membuat objek secara langsung. Misalnya, saya akan membuat objek berbentuk kotak. Di sini saya menggunakan fasilitas rectangular marquee tool, kemudian saya mendrag di layar ini, kemudian saya dapat area seleksi, kemudian anggap saya akan buat kotak dengan warna pink. Saya pilih warna pink di fasilitas foreground color, kemudian saya pilih menu edit fill. Dan saya pilih pilihan foreground color, saya klik OK, maka secara otomatis area tadi akan diisi warna pink, dan Anda perhatikan di layer 1 yang tadi kosong, sekarang ada objek baru, yaitu kotak warna pink. Itu cara membuat layer baru dan membuat objek di dalam layer. Anda juga bisa mengambil objek dari gambar lain dan memasukkan ke dalam layer. Saya beri contoh yang paling gampang. Misalnya saya sudah punya objek, oke, sebentar. Saya punya gambar. Oke, anggap saja gambar ini. Kemudian saya pilih semangka. Yang saya butuh lakukan adalah memastikan layer semangka aktif. Kemudian saya pilih select all. Saya seleksi semua area. Saya pilih edit, copy. Artinya saya mengcopy area semangka tadi. Kemudian saya aktifkan kembali file kerja yang satunya. Kemudian saya pilih menu edit, kemudian paste. Perhatikan bahwa gambar semangka tadi dipastekan ke dalam area dokumen kerja kita di layer baru dengan nama layer 2. Jadi tadi kita punya layer 1 berupa kotak pink, kemudian kita punya layer 2 hasil copy paste gambar semangka. Oke, sekarang kita punya 1, 2, 3 layer di dokumen kerja baru ini. Nah, jika misalnya kita ingin mendelete satu layer yang tidak berguna, anggap saja saya ingin mendelete layer 1, yang perlu saya lakukan adalah mengklik dan mengaktifkan layer 1 tersebut, kemudian saya klik tombol delete layer yang ada di palet layer ini. Karena ada peringatan, saya klik yes, maka layer tersebut hilang. Saya kembalikan lagi. Kemudian jika Anda ingin membuat objek yang sama yang ada di satu layer, anggap saja saya ingin membuat duplikasi layer semangka atau objek semangka, yang butuh saya lakukan cukup dengan saya mengaktifkan layer tersebut, yaitu layer 2, kemudian saya mendragnya ke bagian bawah hingga mengenai tombol create new layer tadi, kemudian saya lepaskan, maka secara otomatis layer semangka tadi akan di-copy menjadi layer baru bernama layer 2 copy. Untuk membuktikan bahwa saya sudah punya kopian dari objek semangka, saya akan pindahkan dengan cara mendrag. Lihat, saya sekarang punya 2 objek semangka, yang satu di layer 2, yang satu di layer 2 copy. Hal yang sama bisa Anda lakukan untuk layer dan objek-objek yang lain. Saya akan delete ini. Kemudian fasilitas yang penting Anda ketahui adalah fasilitas yang satu ini, create a new group. Artinya apa? Artinya adalah dengan menggunakan fasilitas ini Anda bisa membuat grup layer baru. So, apa gunanya? Gunanya ketika Anda bekerja dengan banyak objek dan Anda butuh mengkelompokkan objek-objek di masing-masing layer itu menjadi satu kelompok, Anda bisa menggunakan fasilitas create new groups. Anda tinggal klik, kemudian Anda bisa namai, misalnya namanya adalah grup 1, kita masukkan layer 2 dan layer 1. Caranya Anda bisa
drag ke layer 2, kemudian Anda arahkan ke grup tadi. Lihat, posisinya sekarang sedikit berubah. Di grup 1 ada layer 2, sementara layer 1 masih berada di luarnya. Anda bisa memasukkan layer 1 juga ke dalam grup tadi dengan mendrag ke dalam grup tersebut. Nah, Anda mungkin bertanya, kenapa gambar semangkanya hilang? Gambar semangka tidak hilang, objek semangka masih ada. Yang terjadi adalah karena layer 1 berada di atas layer 2, maka layer 1 menutupi layer 2. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah posisi antara layer 1 dan layer 2. Jadi semangka ada di layer 2, saya naikkan ke atas, nah, voilà, semangkanya terlihat lagi. Oke, kemudian yang butuh Anda ketahui juga fasilitas mata, icon mata yang ada di sini, ini berkaitan dengan visibility. Jadi Anda bisa mengaktifkan, menonaktifkan layer bersangkutan dengan mengklik icon mata ini. Kemudian ada fasilitas lain yang tidak kalah penting adalah fasilitas fill and adjustment layers. Ini berguna untuk membuat berbagai macam efek terkait dengan filling dan adjustment layer. Anda bisa mengkliknya, Anda bisa memilih salah satu menu ini. Saya tidak akan membahas fasilitas adjustment layer ini saat ini, nanti saya akan membuat sebuah video tutorial terpisah tentang fill adjustment layer karena ada banyak hal yang harus dibahas. Tapi saya akan menunjukkan fasilitas lain yang ada di sini, yaitu layer mask. Anda bisa membuat layer mask. Anggap saja layer mask adalah fasilitas yang memungkinkan Anda untuk membuat masking. Masking artinya mengosongi area tertentu di satu layer dan menampilkan layer di bawahnya tanpa mendelete atau tanpa menghapus area tersebut. Oke, saya tunjukkan saja. Contohnya, saya klik, saya aktifkan layer 2, yaitu layer semangka, saya aktifkan add layer mask, saya tekan, kemudian Photoshop secara otomatis akan membuat layer mask seperti ini. Jika saya klik layer mask tadi, kemudian saya pilih warna hitam di foreground color, dan saya gunakan brush tool. Ketika saya klik dan drag brush tool saya di gambar semangka, perhatikan apa yang terjadi. Semangkanya akan tembus seakan dia terhapus, tapi sebenarnya dia tidak terhapus, dia masih ada. Jadi, fasilitas layer mask ini berfungsi mensimulasikan seakan-akan objek yang terkena masking tadi tidak ada dan akan menampilkan objek yang ada di layer di bawahnya. Ini sangat bagus ketika Anda bekerja untuk membuat efek macam-macam. Nanti kita akan praktekkan di tutorial-tutorial berikutnya. Oke, kemudian ada satu fasilitas lagi yang saya ingin Anda ketahui, yaitu fasilitas Add Layer Styles. Nanti kita akan membahas tentang layer style lebih detail di tutorial berikutnya, tapi saya hanya menunjukkan satu aplikasi layer style. Anggap saya aktifkan layer 1, yaitu kotak warna pink, kemudian saya pilih layer style, saya pilih salah satu menu layer style bernama drop shadow. Kemudian saya drag sedikit, saya tambahkan distance-nya. Saya klik OK. Perhatikan bahwa sekarang di objek kotak warna pink terdapat efek bayangan yang dibuat menggunakan fasilitas layer styles tadi. Oke. Oh ya, ada tambahan fasilitas di palette layer yang butuh Anda ketahui adalah ini adalah opacity styles, blending modes, maksudnya. Blending modes adalah mode blending atau mode tampilan layer bersangkutan. Secara default, Photoshop menampilkan
setiap layer dalam mode normal, tapi Anda bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan Anda. Masing-masing style, masing-masing mode memungkinkan Anda memberikan efek yang beragam. Misal, anggap saya saat ini bekerja di layer 2, yaitu layer semangka. Ini tampilan layer semangka ketika berada di mode normal, tapi ketika saya rubah, lihat, jika saya rubah menjadi mode darken, maka tampilannya menjadi seperti ini. Begitu juga jika saya rubah ke mode yang lain. Jadi Anda bisa bereksplorasi dengan mode yang ada di fasilitas blending mode ini, dan memungkinkan Anda untuk memberikan efek yang beragam. Kemudian di sebelahnya ada fasilitas opacity. Opacity artinya transparansi. Secara default, Photoshop akan men-setting setiap objek di setiap layer dengan opacity 100%, artinya full, tampilannya full, tapi Anda bisa mengubahnya menjadi angka berapapun dari 0 sampai 100. Semakin kecil artinya objek akan semakin transparan. Anggap saya mengubah objek semangka ini, opacity-nya menjadi 50%, berarti kan dia akan terlihat transparan. Saya akan kembalikan ke 100, dia akan terlihat penuh. Nah, jadi demikian fasilitas palette layers dan bagaimana menggunakannya. Sangat mudah selama Anda paham konsep dasarnya bahwa palette layer atau layers adalah lapisan transparan yang saling bertumpuk. Anda bisa mengaksesnya lewat palette layer dan memanipulasi layers, dan menggunakan palette layers memungkinkan Anda untuk memberikan efek dan bekerja lebih efektif dengan desain Anda di Photoshop. Demikian pembahasan tentang layers dan penggunaannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Sampai bertemu di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.